Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Rosidi. Di sini saya akan membahas tentang konsep holistic care. Apa itu holistic care? Seperti dari mata kuliah yang kita lihat sekarang, konsep holistic care. Nah, ini kan ada tiga kata ya. Untuk yang holistik mungkin Anda sudah mengenal di kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan holistik atau kebutuhan yang menjadi satu kesatuan utuh untuk individu, baik dari apa biopsiko, sosio dan spiritualnya. Care ini adalah suatu bentuk pelayanan karena kita perawat di sini. Care itu adalah ya perawatan. Oke, kita akan membahas tentang apa itu holistic care. Secara definisi, nah kalau yang tadi kan kita coba menganalisa per kata ya, tapi secara definisi yang utuh, holistic care adalah pelayanan kesehatan dengan lebih memperhatikan keutuhan aspek kehidupan sebagai manusia yang meliputi kehidupan jasmani, mental, sosial, spiritual yang saling mempengaruhi. Seperti yang saat sudah singgung, jadi sistem yang utuh dari aspek kehidupan, baik dari jasmani atau fisik atau biologis, mental atau psikologis, sosial dan spiritual yang semuanya saling mempengaruhi. Nah, holistik juga terbagi menjadi caring, holism atau holisme dan humanisme. Nanti apa saja penjelasannya nanti akan kita bahas. Nah, caring yang secara umum uh, untuk ilmuwan keperawatan yang sangat concern sekali terhadap caring adalah Jane Watson ya pada tahun 1979 menekankan bahwa proses keperawatan memiliki langkah-langkah sama dengan proses riset ilmiah karena kedua proses tersebut mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Nah, jika Anda ada perhatikan dari asuhan keperawatan dari uh, pengkajian sampai evaluasi, terutama untuk pengkajian. Pengkajian ini adalah suatu bentuk proses mengkaji. Nah, mengkaji data yang ada, baik data subjektif maupun objektif, yang nantinya akan kita uh, telaah atau akan kita analisis untuk penentuan masalah dan diagnosa keperawatan. Nah, sama halnya seperti ketika kita melakukan riset ilmiah. Riset ilmiah dari apa? Nah, bisa dilihat dari masalah atau fenomena yang ada di masyarakat, dan kita juga akan eh, mencek dari literatur yang sudah ada. Nah, kemudian memunculkan permasalahan itu dan mencari solusinya. Nah, kurang lebih sama ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Menurut Watson ada 7 asumsi yang mendasari konsep caring. Yang pertama, caring hanya akan efektif bila diperhatikan dan dipraktekkan secara interpersonal. Nah, gitu. Karena kita sebagai perawat, nah fokus kita kepada siapa? Ya, kepada klien atau kepada pasien. Caring terdiri dari faktor karatif. Nah, faktor karatif nanti Anda akan mempelajari di teorinya Jane Watson, kurang lebih ada 10 nanti, yang berasal dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan manusia atau klien. Nah, kepuasan. Terus caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Nah, oleh karena itu kita ketika melakukan asuhan keperawatan ataupun pelayanan kesehatan, nah kalau itu efektif maka akan meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang tidak hanya saat itu saja, namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seorang tersebut nantinya. Nah, kalau kita melakukan tindakan keperawatan, nah ini sejalan ya, karena nanti apa pasien itu endingnya adalah pasien mandiri. Nah, di mana mandiri baik dari segi kognitif ataupun perilakunya itu sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ada gitu. Jadi walaupun dia tidak ada di rumah sakit, nah ketika ada di rumah ya dia tetap melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan
apa yang sudah disampaikan oleh perawat yang ada di rumah sakit. Nah, seperti itu. Caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang. Oh, sudah ya. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, selain kita perawat yang memberikan caring, ya lingkungan yang ada juga harus bisa memberikan caring tersebut. Misalkan lingkungan keluarga ataupun juga masyarakat. Nah, kalau semuanya sudah melakukan caring dengan baik, nah maka juga akan mempengaruhi perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya. Caring lebih kompleks daripada curing. Nah, cure ya. Nah, atau pengobatan. Nah, caring ini ya lebih kompleks. Kalau cure atau kalau kita memberikan pengobatan, ya contoh misalkan ada infeksi, ya sudah kita berikan obat untuk misalkan obat antibiotik, nah nyeri, ya sudah kita berikan analgesik. Nah, seperti itu sangat sangat simpel. Masalahnya apa, ya obatnya ini gitu. Tapi kalau caring itu lebih kompleks gitu. Kalau pertanyaan misalkan kapan seseorang mendapatkan caring, ya kapanpun gitu. Walaupun dia tidak sakit, ya tetap kita harus dapat memberikan caring itu gitu. Jadi makanya lebih kompleks. Dan caring ini merupakan inti dari apa? Ya keperawatan. Nah, keperawatan itu adalah caring. Nah, kalau kita kembalikan dari definisi care, nah care itu ya termasuk perawatan gitu. Atau pelayanan. Manfaatnya adalah yang pertama dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dan klien. Yang kedua sebagai fokus pemersatu untuk praktek keperawatan. Kemudian membantu menumbuhkan kepercayaan dan membuat hubungan dalam keperawatan secara manusiawi. Kemudian meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan yang positif, negatif, atau baik buruknya. Bisa memberikan bimbingan dalam memuaskan kebutuhan manusia, pasien, dan klien. Menimbulkan kesensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain. Caring memberikan manfaat atau asuhan fisik yang baik serta meningkatkan rasa aman dan keselamatan pada klien. Nah, ini adalah manfaat-manfaat caring ya, yang mana intinya apa? Memenuhi semua kebutuhan klien. Nah, kebutuhan yang seperti apa? Yang holistik itu tadi. Jadi bukan hanya kebutuhan fisik, tapi psikologisnya, sosial, dan juga spiritualnya. Karakteristik caring. Nah, menurut Wolf dan Barnum pada tahun 98, yaitu yang pertama mendengar dengan perhatian. Nah, kita cukup mendengarkan pasien berkeluh kesah, bercerita, itu sudah masuk dalam caring. Memberikan rasa nyaman, nah, itu juga termasuk caring. Senyum, menyapa, nah misalkan seperti itu. Berkata jujur gitu. Nah, jadi tidak berbohong. Tapi bukan berarti terus kita berkata jujur harus sesuai gitu, harus sesuai dengan tempatnya. Jangan-jangan kan kita harus berkata jujur gitu, langsung tiba-tiba kita menyampaikan ibu penyakitnya seperti ini, yang kayak gitu juga. Nah, harus memiliki rasa sabar, tanggung jawab, nah memberikan rasa nyaman gitu, dan juga sifat positif kita. Nah, itu juga penting. Memberikan informasi, memberikan sentuhan, terus juga memajukan sensitivitas, menunjukkan rasa hormat. Nah, kita harus punya rasa hormat pada klien dan memanggil klien dengan namanya. Ya, mirip dengan ketika kita pasien sakit. Nah, rasa simpati dan empatinya itu harus kita tunjukkan kepada pasien atau klien tersebut. Nah, selanjutnya holism atau holisme. Holisme menekankan pada individu atau organisme untuk selalu bertingkah laku sebagai kesatuan utuh ya. Jadi seperti yang sudah disinggung tentang holistik itu tadi.
bukan sebagai rangkaian atau bagian atau komponen yang berbeda gitu. Nah, tingkah lakunya harus utuh. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tapi bagian dari satu kesatuan, dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi di bagian yang lain gitu. Karena apa? Kalau kita kembalikan kepada konsep kesehatan. Nah, kesehatan itu kan juga dipengaruhi oleh stres. Stres itu apa? Ya psikologis gitu. Masuk dalam unsur apa? Unsur jiwa, bukan unsur fisik. Tapi mereka saling mempengaruhi juga gitu. Nah, pandangan holistik dalam kepribadian. Nah, kepribadian normal itu ditandai dengan apa? Unitas, integritas, konsistensi, dan koherensi ya. Koherensi atau berhubungan, konsistensi, konsisten, terintegrasi, satu satu kesatuan. Unitas apa? Nah, unity. Nah, persatuan. Organisasi adalah keadaan normal dan disorganisasi berarti patologi. Nah, idealnya orang itu harus berkelompok gitu. Kalau orang yang malah menyendiri, tidak suka bergaul, tidak suka bersosialisasi, nah itu keadaan yang apa ya, yang tidak normal seperti itu. Jika Anda menemukan kepribadian yang seperti itu, berarti caring kita terhadap orang tersebut ya perlu ditingkatkan. Nah, mudahnya seperti itu. Organisme atau individu dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagiannya, tapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Nah, satu kesatuan itu bisa kita pelajari, misalkan dari segi dari segi kepribadiannya ya. Nah, kepribadian orang ini misalkan ada 4 sampai 5. Nah, itu bisa dipelajari satu kesatuan, tapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Ketika dia sudah menyendiri, nggak mau keluar, nah itu apa yang yang dipelajari gitu. Keseluruhan berfungsi menurut hukum-hukum yang tidak terdapat dalam bagian-bagiannya. Jadi kepribadian itu ya harus juga harus terintegrasi. Organisme atau individu memiliki satu dorongan yang berkuasa, yaitu aktualisasi diri. Setiap orang memiliki aktualisasi diri. Nah, kepribadiannya seperti itu normal gitu. Nah, kita misalkan itu kan misalkan ingin menjadi yang terbaik, ingin bekerja yang layak, ingin mendapatkan IPK yang bagus. Nah, itu adalah bentuk aktualisasi diri dan itu kepribadian yang normal. Nah, jadi ketika ada orang yang berjuang tanpa henti untuk merealisasikan potensi inherent atau di dalam dirinya yang dimiliki pada ranah dirinya ataupun juga pada ranah terbuka atau keluar, nah itu normal gitu. Jadi apa ya, kepribadian itu yang harus ditunggu. Nah, begitu pula kalau misalkan sudah tidak ada aktualisasi diri, nah berarti ada apa seperti itu. Nah, perlu kita kaji nantinya. Terus untuk yang keempat, pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Potensial organisme jika terkuat di lingkungan yang tepat akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan integral. Ya, kembali lagi, kepribadian itu juga dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan gitu. Kalau misalkan kepribadian orang-orang yang ada di lingkungan tersebut ya juga akan mempengaruhi dari orang tersebut. Nah, gitu. Makanya kan ada kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah ya, jika berteman dengan pandai besi ya, maka nanti hangus atau kita kena bau hangusnya gitu. Tapi kalau kita berteman dengan penjual parfum, nanti kita juga akan ikut dapat wanginya. Nah, itu juga tepat. Jadi untuk menggambarkan pengaruh lingkungan. Penelitian komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap beberapa orang. Ya karena apa? Tiap manusia itu unik gitu. Makanya kalau kita melakukan proses pengkajian itu adalah orang per orang, tidak bisa di generalisir gitu. Nah, humanisme atau kemanusiaan. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Nah, lebih
dari kepribadian itu. Nah, kita melihat dari sosok apa kemanusiaan. Potensi manusia pada manusia dan para pendidik beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajaran pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak pada para beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri serta realisasi diri. Nah, mudahnya ketika kita melihat sosok pasien itu baik dari segi holistik, baik dari segi kepribadian. Nah, jangan lupa dari segi apa manusia atau dari segi kemanusiaan. Nah, makanya kalau kita menjadi seorang perawat ataupun petugas kesehatan, nah yang dilihat itu adalah apa? Ya sisi kemanusiaan ini gitu. Sudah tidak ada membeda-bedakan suku, agama, ras antar golongan ataupun apa. Nah, karena apa? Ya mereka sama-sama manusia gitu. Oleh karena itu kita harus memperlakukan sebagaimana kita memperlakukan siapa? Diri kita sendiri. Nah, gitu. Itulah pentingnya dari semua konsep holistic care. Oke. Terima kasih dari pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.